Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin kelanjutan dari film Transformer War for Cybertron season yang ketiga? Nah, yang belum nonton season 1 dan 2-nya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di kelanjutan film Transformer kali ini kita akan diperlihatkan Optimus dan juga para Autobot sudah sampai di bumi. Dan mereka bertemu dengan para robot lainnya nih, yang berbentuk binatang yang menjaga bumi. Dan ternyata robot-robot ini datang dari masa depan. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan kapal Nemesis jatuh ke bumi, membuat para Decepticon panik, termasuk Megatron. Tiba-tiba ia mendapatkan penglihatan saat Galvatron berpisah dengannya. Di situ ia ingin menyerahkan Golden Disc. Sayangnya Unicorn lebih cepat menjemputnya. Walaupun begitu, Galvatron bertekad akan menemui Megatron sekali lagi, yang saat ini sadar matriks kepemimpinan masih di tangannya. Di sisi lain, Optimus terluka waktu D-Ark jatuh ke bumi, sementara Autobot yang lain baik-baik saja. Salah satunya Wheeljack yang melaporkan kalau D-Ark mendarat di dekat gunung berapi aktif, di mana tanahnya tidak stabil. Ditambah sistem komputer D-Ark atau yang dipanggil Teletran One gagal beroperasi bersamaan Optimus yang kesakitan. Walaupun begitu, tetap memerintahkan Autobot untuk bergerak mencari Allspark, karena bisa jadi Megatron ada di sini. Sedangkan Wheeljack diperintahkan memperbaiki kapal, yang tiba-tiba Teletran One mendeteksi seekor cheetah. Bahkan Wheeljack menemukan seekor tikus di dalam mesin. Belum lagi badak yang mengamuk serta hewan lain yang menyerang Autobot. Yang ternyata mereka adalah Maximal, bot hewan yang dipimpin oleh gorila bernama Optimus Primal. Di sini ia mengira Optimus adalah Nemesis musuhnya. Jadi Optimus memperkenalkan dirinya adalah pemimpin Autobot. Sayangnya Primal tidak percaya jika belum diperlihatkan matriks miliknya. Namun tiba-tiba lukanya Optimus membuatnya tidak bisa berbicara satu kata pun. Di sisi lain, Maximal elang bernama Airazor sedang memantau pergerakan yang ada di kapal Nemesis, di mana Megatron memerintahkan anak buahnya untuk segera memperbaiki kapal, karena ia tidak mau terlambat dari Optimus yang juga mencari Allspark. Tiba-tiba Starscream mengajukan dirinya akan mencari Allspark lewat jalur udara, namun Megatron tidak mengizinkannya. Lalu Soundwave laporan kalau Laser Break robot burung miliknya menemukan penyusup. Ia membuat Megatron penasaran nih siapa penyusupnya. Tiba-tiba dari dalam hutan muncullah dua ekor dinosaurus. Herannya mereka mengenali Megatron, yang ternyata dua dinosaurus tersebut adalah bot Predacon bernama Megatron Beast dan juga Dinobot. Lalu Beast menunjukkan Golden Disc pada Megatron. Kembali ke Optimus yang selesai diobati, sedangkan Maximal mengecek D-Ark yang hasilnya tidak bisa diselamatkan. Jadi Primal ingin mengambil spare part yang masih bisa digunakan, membuat Bumblebee marah karena Maximal seenaknya, padahal tidak menjelaskan tujuan mereka ke sini. Jadi Optimus mengajak Primal beraliansi, dikarenakan perjalanan mereka sampai ke sini tidaklah mudah. Yang membuat Primal menduga Optimus sengaja membiarkan Allspark diambil dari dunia, sehingga krunya harus berurusan atas konsekuensi pengkhianatannya. Namun segera ditepis nih oleh Optimus, sebab saat ini misinya adalah mencari Allspark yang ada di bumi demi mencegah perperangan di masa depan, yang membuat Primal emosi lantaran Optimus merusak segalanya. Seperti Maximal harus berperang melawan Predacon hingga akhirnya mereka menang. Namun begitu Optimus tiba, keadaan menjadi kacau. Tiba-tiba Tigatron Maximal Harimau Putih melapor pada Primal perihal Beast dan juga Allspark. Mau tidak mau Primal mengaku nih kalau ia dan krunya datang dari masa depan. Begitupun Beast yang menjelaskan pada Megatron bahwa di masa depan Cybertron tidak dapat dihuni tanpa Allspark. Di sana hanya yang terkuatlah yang dapat bertahan. Lalu tujuan Beast ke masa ini untuk menyerahkan Golden Disc pada Megatron, yang berisi memoir lengkap dirinya di masa lalu, masa depan bahkan masa kini. Namun hanya bisa diakses dengan energon khas Decepticon. Jadi Megatron mengusir Starscream dan juga Dinobot keluar ruangan, di mana Starscream penasaran nih tentang dirinya di masa depan,
Yang sayangnya Dinobot tidak mendengar hal apapun, membuat Starscream kesal lalu pergi begitu saja. Tiba-tiba ia dihampiri oleh laba-laba bernama Black Carania, bot independen yang mengaku kehebatan Starscream di masa depan. Sehingga Starscream mendengar rencananya yang ingin menyingkirkan Megatron, yang ternyata Starscream juga sependapat. Sementara itu kembali ke The Ark, di mana Optimus jadi yakin nih ada masa depan yang harus diperjuangkan. Setelah mengetahui Maximal adalah penjelajah waktu. Yang sayangnya Autobot maupun Maximal belum percaya satu sama lainnya. Karena menurut Red Trap, si Maximal tikus. Jika membantu Autobot mencari Allspark sama saja menghapus keberadaan Maximal di masa mendatang. Tiba-tiba Eraser menghubungi Tigatron. Ia melaporkan para Maximal bisa menyerang. Namun sialnya Eraser ketahuan oleh Laser Break. Ia pun ditembak dan dibawa oleh Soundwave ke hadapan Megatron. Ia membuat Megatron senang nih, Eraser bisa membawanya menemui Autobot. Kemudian alur maju, memperlihatkan masa depan. Saat Black Carania dan juga Dinobot merencanakan pemberontakan pada Beast yang berusaha mencuri Golden Disc. Sialnya Disc tersebut terlepas. Dengan cepat Black Carania menangkapnya. Lalu Dinobot mengancam Beast akan menghancurkannya. Namun Beast memohon, karena Disc itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia mereka. Jadi Black Carania mengembalikannya sekaligus berpihak pada Beast. Kembali ke Starscream nih dan Black Carania yang masih berdiskusi. Sialnya Dinobot mendengar percakapan mereka. Bersamaan alarm berbunyi, penanda Soundwave berhasil menangkap Eraser. Yang mana kabarnya sudah terdengar oleh Maximal serta Autobot. Sehingga terjadi perdebatan. Di sini Primal ingin menyelamatkan krunya, sedangkan prioritas Optimus mencari Allspark. Padahal Primal kekurangan pasukan untuk menyelamatkan Eraser. Jadi Optimus memerintahkan sebagian Autobot agar membantunya. Sebagai rasa terima kasihnya, Primal mengamanatkan Rhinox, Maximal Badak, ikut serta memperbaiki The Ark bersama Bumblebee. Sementara itu Beast yang mengetahui Eraser ditangkap bersenang-senang menyiksanya. Namun segera dihentikan oleh Dinobot. Jadi Beast menganggap Dinobot adalah pembangkang. Tapi Dinobot berjanji tidak akan mengkhianatinya. Tidak berapa lama Black Carania datang. Ia diperintahkan oleh Megatron untuk memanggil Beast. Lalu Beast menghampiri Megatron, di mana Megatron berterima kasih karena dengan adanya Golden Disc ia tahu nih cara menghancurkan Optimus, sehingga bisa mengembalikan kejayaan Cybertron. Bahkan Beast layak mendapatkan imbalan. Selain itu Megatron juga tahu di mana lokasi Allspark. Bersamaan pintu ruangannya terbuka, yang ternyata Starscream dengan mode silumannya mencuri informasi Allspark lalu memberitahu Black Carania. Sementara itu kembali ke The Ark, di mana Rhinox berhasil memperbaiki The Ark meskipun sudah melewati Dead Universe, dikarenakan di masa depan kode Dead Universe digunakan untuk perjalanan. Sementara itu Bumblebee mendapat laporan dari RC kalau ia serta Autobot harus mengikuti Maximal melewati medan yang sulit. Bersamaan Megatron mendapat penglihatan yang menyeramkan tentang Allspark. Di sisi lain, Eraser yang dijaga oleh Dinobot merasa heran karena hanya disetrum sekali saja, yang ternyata Dinobot gelisah dibawa ke masa ini, di mana momen penting antara Autobot dan juga Decepticon akan mengubah masa depan, yang membuatnya tidak ingin berpihak pada keduanya. Jadi Eraser menyarankan Dinobot supaya menentukan dengan caranya sendiri, sehingga Dinobot pergi untuk memikirkannya. Di satu sisi, grup penyelamat Eraser tiba di dekat kapal Nemesis. Lalu Primal memerintahkan Red Trap masuk ke sana. Namun ia nyaris ketahuan oleh Thunder Tracker yang berpapasan dengan Dinobot, lalu menegurnya karena tidak menjaga Eraser. Untungnya Red Trap sempat bersembunyi di langit-langit, yang ternyata Dinobot menghampiri Black Carania. Di sini ia ingin bergabung bersamanya mengalahkan Megatron sekaligus mencuri Allspark. Karena Dinobot yakin jika rencananya ini berhasil, peperangan antara Autobot dan juga Decepticon terhindarkan. Dengan begitu, kematian banyak makhluk dapat dicegah. Kembali ke Eraser yang diselamatkan oleh Red Trap. Sialnya ia ketahuan penjaga nih, karena Megatron sudah memperkirakan kedatangannya. Begitupun para rekrut penyelamat yang akan dieksekusi oleh Beast. Bersama Red Trap dibantu Mirage mengalahkan penjaga.
hingga Mires berkamuflase sebagai penjaga lalu memerintahkan Red Trap membuka selnya Eraser. Di waktu yang sama, Autobot dan Maximal terpojok oleh serangan Beast. Untungnya di waktu yang tepat Optimus datang membawa bala bantuan yang membuat Beast serta Decepticon mundur. Walaupun begitu Optimus khawatir karena Megatron tidak terlihat, pertanda ia menemukan lokasi Allspark. Syukurnya Eraser tahu tujuan Megatron, dikarenakan alasannya ditangkap supaya bisa menaruh alat pelacak pada Megatron, sehingga para Autobot serta Maximal mengikutinya. Begitupun Black Arania, Dinobot serta Starscream, di mana Dinobot tidak sengaja menyentuh tanaman aneh. Dengan cepat mereka kabur dari sana. Semenjak Eraser tidak bisa melacak Megatron dari pantauan udara, jadi tugas Cheetor yang mencarinya via darat. Bersamaan Optimus yang melaporkan pada Bumblebee pertahanan Allspark mengacau sistem mereka. Lalu Optimus juga menyampaikan jika mereka gagal, Bumblebee yang memimpin Autobot tidak lupa berterima kasih nih pada Primal karena mau terlibat dalam pertarungannya. Padahal waktu pertama kali bertemu, ia dan krunya takut pada Optimus yang disangka Nemesis. Namun lebih dari itu, Optimus hanya ingin menyelamatkan Cybertron, tempat yang sudah ada sebelum perang. Walaupun ada ketidakadilan, para pemimpin bekerja sama untuk mengatasinya hingga perpecahan terjadi. Di sisi lain, Megatron mendengar rekaman Golden Disc yang berisi hutan diubah oleh Allspark sebagai sistem pertahanan. Sambil mencari jalan lain, tiba-tiba Megatron bertemu dengan Galvatron. Membuatnya panik ditambah zombie bot mengerubunginya. Ternyata itu hanya ilusi. Tidak berapa lama matriks kepemimpinan yang ada di dada Megatron bercahaya, yang mana Optimus juga merasakannya. Kembali ke Black Arania dan juga Dinobot yang memutuskan untuk berjalan kaki, sementara Starscream berusaha terbang. Namun sistem pertahanan Allspark mengacaukan mesinnya. Tiba-tiba mereka bertiga melihat Optimus tengah berjalan di hutan. Jadi mereka mengikutinya, yang ternyata Optimus hanya mengikuti feelingnya karena sudah terhubung lama dengan Matrix. Sialnya di tengah jalan sistem pertahanan Allspark aktif. Sehingga Optimus terpisah dari Autobot maupun Maximal. Herannya ia justru bertemu dengan Alphatrion. Sedangkan Starscream dinobatkan menjadi raja, membuat Black Arania serta Dinobot heran melihatnya. Ternyata itu hanya ilusi buatan Allspark. Karena begitu dipukul, Starscream sadar. Lalu Dinobot mentertawakannya karena bermimpi menjadi raja, yang membuat Starscream marah diremehkan seperti itu. Ia pun mencekik Dinobot sambil dibawa ke ujung tebing, lalu melepaskannya, di mana Dinobot bertemu dengan Eraser. Di sini ia mengaku bodoh sudah mengikuti para pembohong. Namun berkat ucapan Eraser, Dinobot tahu harus berpihak pada siapa. Yang gawatnya, Golden Disc yang ada pada Megatron membawanya ke Allspark, yang saat ini Megatron diperingati oleh Soundwave kalau matriks kepemimpinan merusak jati dirinya. Namun Megatron bersikeras tidak mau melepaskannya. Tiba-tiba Soundwave merasakan ada yang mendekat. Ternyata Eraser serta Dinobot menuju ke arah mereka. Namun di sini Dinobot melarang Eraser bertarung dengannya. Sehingga Dinobot berhasil mengatasi Soundwave. Sialnya muncullah Megatron menghajarnya. Walaupun begitu, Dinobot bisa menyerang Megatron secara kritikal. Jadi tinggal diberi serangan terakhir. Sayangnya Beast mencabik Dinobot, lalu menyebutnya pengkhianat. Padahal Megatron akan menjadikan Decepticon serta Predacon berkembang di bawah pemerintahannya di dunia baru. Karena Dinobot berkhianat, Megatron bersiap menembaknya. Namun laser Dinobot lebih cepat mengenainya, bahkan membuat Matrix terlepas. Untungnya Dinobot bisa mengambilnya.
Sayangnya percuma nih, ia tidak bisa menggunakan Matrix karena hanya pemilik Spark murni saja yang layak. Walaupun begitu, Dinobot memohon pada Matrix untuk membantunya. Ia membuat Matrix tersebut bercahaya, lalu cahayanya mengarah ke dalam hutan, di mana Optimus mengejar Alphatrion yang ternyata membawanya ke Matrix kepemimpinan. Ia pun segera menghampiri Dinobot, lalu mengembalikan Matrix ke tempat semestinya. Kemudian Optimus berterima kasih pada Dinobot, yang malangnya Dinobot mulai sekarat. Tidak berapa lama, Autobot serta Maximal mendatangi Optimus, termasuk Primal. Lalu Dinobot meminta padanya agar di terakhir hidupnya bisa diterima sebagai anggota Maximal. Dengan senang hati Primal menerimanya, sekaligus Dinobot pamit untuk selamanya. Tiba-tiba Matrix kembali bercahaya, kali ini menuju ke kuil Allspark. Dengan cepat Megatron ke sana, meninggalkan para Autobot serta Maximal yang berdebat harus mengikuti Optimus atau tidak. Di sini Autobot memutuskan mengikuti Optimus karena Allspark adalah sumber kekuatan mereka. Sedangkan para Maximal menunggu keputusan Primal yang saat ini mengejar sebuah cahaya. Bersamaan Optimus tiba nih di kuil yang disambut oleh Elita. Di sisi lain, Starscream yang mendengar kabar bahwa Optimus memiliki Matrix-nya lagi berkeinginan bergabung kembali bersama Megatron karena sudah membohonginya, padahal menurut Black Arania, Starscream hanya menunggu orang lain untuk mengenyahkan Megatron. Sedangkan ia bisa dengan caranya sendiri karena Black Arania siap support memakai senjata buatannya. Tanpa mereka sadari, Beast memantau dari kejauhan. Sementara itu Optimus menyadari Elita yang ada di hadapannya adalah wujud manifestasi Allspark. Walaupun begitu Optimus memohon nih supaya diizinkan masuk ke kuil. Akan tetapi Elita melarangnya karena hanya pemilik Matrix yang diperbolehkan masuk. Tiba-tiba Elita berubah menjadi Ultra Magnus. Ia mengatakan Allspark harus dilindungi dari Nemesis. Kemudian ia menyerang Optimus. Kembali ke Primal yang terkejut, cahaya yang dikejarnya adalah Dinobot. Ia pun mengira sedang berada di dalam ilusi, namun Dinobot menepisnya. Di sisi lain Megatron disambut oleh Ultra Magnus yang juga mengatakan hanya pemilik Matrix yang boleh masuk ke kuil. Tidak lama Beast menghampirinya, namun Megatron fokus mengikuti arahan Beast. Seperti melumpuhkan Starscream yang mengintainya. Di waktu yang sama Megatron menghindari serangan Ultra Magnus. Dengan cepat Optimus mengaku ia adalah pelindung Allspark. Ia membuat Allspark tersadar harus kembali ke Cybertron. Namun ia merasa semuanya sudah terlambat dikarenakan Spark sudah hilang di mana-mana. Kecuali Allspark bersedia bekerja sama. Karena Cybertron maupun Allspark saling membutuhkan. Yang malangnya Allspark kritis. Kembali ke Primal yang mengikuti Dinobot. Di sini Dinobot menjelaskan dirinya adalah Spark yang akan dipanggil oleh Allspark. Sayangnya Primal tidak percaya hingga dirinya menyentuh Dinobot. Yang seketika mendapat penglihatan semasa hidup Dinobot. Barulah Primal percaya nih. Namun Dinobot harus pergi. Yang sebelumnya meminta Primal berjuang untuk Allspark. Di sisi lain Black Arania mengambil darah dari Starscream yang terluka. Akibat Megatron mengambil paksa perangkat mode silumannya. Lalu menyerang mereka berdua dan pergi begitu saja. Sementara itu kembali ke Optimus yang baru mengetahui alasan Allspark kritis dikarenakan ia melewati Dead Universe sampai Dead Multiverse. Akibatnya mengalami overload data dari berbagai ruang dan waktu, seperti melihat kehidupan, kematian, perang dan lain sebagainya, sehingga ia membutuhkan pertolongan Optimus. Dengan cepat Optimus meminta bantuan Rhinox untuk menghapus data Dead Universe, yang ternyata berhasil nih untuk membuka kuil Allspark. Di mana Megatron yang mode siluman mengikutinya, lalu berniat menghabisi Optimus. Tidak berapa lama Black Arania dan juga Starscream muncul. Di sini Primal mengajak mereka bekerja sama untuk menerobos pintu kuil. Yang sialnya mereka bertiga dihentikan oleh Beast.
Di sisi lain, Megatron mengancam Optimus agar menyerahkan Matrix-nya, padahal menurut Optimus Matrix sudah menolaknya. Namun selama mengikuti Golden Disc, Megatron tahu persis apa yang akan terjadi. Bahkan dengan pedenya akan memenangkan Allspark agar bisa membangun Cybertron sesuai keinginannya. Di waktu yang sama, Autobot dan Maximal berhasil membantu Primal. Kesempatan bagi Primal nih untuk mencari cara supaya bisa masuk ke kuil. Untungnya berkat bantuan Spark Dinobot, Primal bisa masuk ke dalam. Terlihat Optimus pingsan begitu kena pukulan telaknya Megatron. Dalam keadaan pingsan, Optimus bermimpi bertemu dengan Elita. Ia meminta Optimus menyerah pada Megatron. Walaupun tidak menyukainya, ini satu-satunya cara untuk menghentikan pertarungan. Yang membuat Optimus tersadar. Bersamaan Primal berhasil membuang Golden Disc Megatron, lalu menyuruh mereka berdua berhenti. Bahkan Optimus menyerahkan Matrix-nya begitu saja. Dengan cepat Megatron masuk ke tempat Allspark tersimpan, yang ternyata membawanya pada kehancuran Cybertron. Tiba-tiba muncullah ruang baru nih. Seketika Optimus dan juga Primal masuk ke sana, di mana Matrix kepemimpinan dikembalikan. Lalu Allspark mengajak Optimus pulang. Sementara itu Wheeljack yang selesai memperbaiki kapal, yakin kalau kapalnya siap lepas landas. Namun langsung ditentang Ratchet karena ia tidak yakin. Tiba-tiba Bumblebee memberitahu mereka berdua. Bahkan Optimus berhasil mendapatkan Allspark, yang seketika Wheeljack mengaktifkan kapal untuk menjemputnya. Yang malangnya di Ark mengalami malfungsi. Sementara itu kembali ke Optimus yang dihampiri oleh Autobot dan juga Maximal. Ia menunjukkan Allspark yang sekarat, sehingga mereka harus bergegas ke Cybertron. Yang sialnya Beast dan juga Megatron muncul untuk menghentikan mereka. Jadi Optimus memperlihatkan keadaan Allspark, lalu menyuruh Megatron menyerah agar rumah mereka yaitu Cybertron terselamatkan. Bersamaan Black Arania dan juga Starscream melihat Megatron tidak berdaya. Lalu Black Arania menunjukkan sirkuit Golden Disc dari anyaman benangnya. Selain itu, ia menggunakan energon khas Megatron, yang membuat Starscream marah mengetahui Black Arania mengambil energon saat ia bertarung. Jadi dia membawa kabur sirkuit Golden Disc. Lalu Starscream diperlihatkan gambaran Megatron yang berhasil mengalahkan Optimus. Namun ia menyesal dan mencari cara agar bisa kembali ke masa lalu untuk bekerja sama mengalahkan Unicorn. Karena Megatron diperbudak olehnya, bahkan membuat ulang dirinya, yaitu Galvatron. Tiba-tiba Starscream dicari nih oleh Unicorn. Bersamaan Black Arania menyusulnya sambil menggerutu. Namun Starscream tidak menggubrisnya. Yang sesaat Starscream sadar, lalu mengajak Black Arania pergi. Di sisi lain, Optimus kembali ke The Ark, lalu mendesak Wheeljack pergi dari sini dengan cara apapun, karena Allspark semakin sekarat. Tiba-tiba Bumblebee mendapatkan panggilan dari Black Arania dan juga Starscream. Di sini Starscream mengungkapkan ketakutannya bahwa peperangan yang selama ini mereka lalui adalah rekayasa makhluk jahat, namun mempercayakan Golden Disc pada Bumblebee dan juga Autobot yang bisa mengubah masa depan. Namun Bumblebee justru menghancurkan disc tersebut. Tiba-tiba Nemesis muncul nih, lalu menyerang The Ark. The Nemesis. Optimus! Megatron! Stop this! I will bury you on this planet. Lalu Primal inisiatif menghadang Megatron supaya Optimus bisa kabur. Namun Black Arania memiliki ide, yaitu menyabotase senjata Nemesis, sehingga para Maximal membawa Black Arania ke kapal Nemesis. Lalu Primal bersama Maximal masuk ke anjungan kapal berhadapan dengan Beast dan juga Megatron. Why would little old me? Besides, who are you? Sementara Eraser melindungi Black Arania dari pasukan Predacon. Selagi ia menyabotase, bersamaan Wheeljack dan juga Ratchet mengaktifkan The Ark. Namun tidak bisa, seolah Telestran One menolak. Tiba-tiba Allspark bercahaya nih, sedangkan Primal dan juga anggotanya berhasil dikalahkan dari dua Megatron.
Lalu Megatron lanjut menembakkan serangan terakhir ke The Ark, namun Soundwave tidak bisa mengaktifkannya karena Black Arania berhasil menyabotasenya. Jadi Megatron yang turun tangan sendiri nih. Dengan cepat Optimus menyuruh Autobot untuk evakuasi. Bersamaan Starscream menghentikan Megatron sebab ia sudah melihat kematian, yang membuat Megatron marah. Walaupun begitu, Starscream memberitahu bahwa dirinya adalah Galvatron yang terlahir kembali dalam perbudakan, yang tentunya Megatron tidak terima. Di situ ia bersiap menembak Starscream, namun Starscream lebih cepat menabraknya. Herannya ada tangan raksasa yang menangkap Megatron. Yang ternyata The Ark bertransformasi menjadi bot. Dikarenakan saat di Dead Universe, Teletran One mendapatkan penglihatan masa depan, sehingga ia menyimpan energon cadangan untuk berubah. Mau tidak mau, Megatron harus mengakui kekalahannya. Ia dan para Decepticon dipenjara di The Ark. Lalu Optimus berterima kasih pada Primal yang sudah membantunya, yang mana Primal turut serta ke Cybertron. Meskipun ia dan juga Maximal bisa menghilang kapan saja, karena Primal bersedia membangun kembali Cybertron bersama Autobot. Lalu ia ingin memperingati bahayanya Nemesis. Namun Optimus ingin membahasnya nanti. Kemudian The Ark memasuki Space Bridge, di mana Starscream sangat ketakutan kembali ke Cybertron. Jadi ia dimasukkan ke dalam sel. Sambil mengoceh, mereka harus bersiap nih. Dan benar aja The Ark memasuki Dead Universe. Lalu The Ark tiba di Cybertron yang sudah diselimuti salju. Syukurnya The Ark mendarat dengan aman. Tidak berapa lama matriks kepemimpinan Optimus bercahaya. Jadi Optimus akan mengikutinya seorang diri, sedangkan Bumblebee diperintahkan menyelamatkan apapun yang masih bisa diselamatkan. Setelah itu Optimus berangkat, namun di tengah jalan Bumblebee menyusulnya karena ia jengah sama perintah Optimus. Padahal Bumblebee yang dipilih protokol Alpha Trion untuk menyeimbangkannya. Walaupun sudah tidak ada, ia ingin membantu. Jadi Bumblebee mengajak Optimus bergegas karena sudah tidak ada waktu. Namun Optimus justru teralihkan oleh jasadnya Elita. Di situ Optimus meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Kembali ke The Ark, di mana Megatron dibebaskan dari sel statis sama Galvatron. Lalu Galvatron mengungkapkan dirinya diciptakan oleh Unicorn, sehingga setiap pergerakannya terlihat. Sedangkan Megatron tidak. Jadi hanya ia yang bisa menghancurkan Unicorn dengan Allspark. Itu artinya Cybertron dalam bahaya. Sayangnya Galvatron tidak peduli, ia hanya ingin kebebasan untuk dirinya dan juga rekannya. Di sisi lain, Optimus mengikuti cahaya Matrix hingga ke kuil Allspark karena kuilnya mengikuti keberadaan Allspark. Namun sialnya ada ngarai besar untuk ke sana. Ternyata Nemesis Prime yang menciptakannya. Ia adalah musuh bebuyutannya Optimus yang tercipta dari alter egonya, termasuk menginginkan Allspark yang saat ini dibawa oleh Bumblebee. And if he's you, then we both... Kembali ke The Ark, di mana Primal menyadari Megatron tidak ada. Ternyata ia bersama Galvatron bertempur dengan Autobot di luar kapal. Yang untungnya berkat bantuan Maximal, Galvatron dan juga Megatron mundur. Sementara Optimus dihajar habis-habisan sama Nemesis. Lalu Nemesis mengungkapkan dirinya dan Megatron rela mati agar diciptakan kembali oleh Unicorn menjadi yang terkuat. Namun Nemesis ingin mengalahkan Unicorn dengan Allspark, yang menurut Optimus itu hanya mitos agar menurunkan pertahanannya. Tiba-tiba ia ditembak oleh Galvatron, di mana Megatron ikut dengannya. Jadi Optimus segera menyadarkan bahwa mereka sudah melakukan perjalanan jauh hingga mengorbankan banyak hal. Padahal Galvatron yang menyelamatkan Optimus dari Dead Universe, sehingga ia meminta ganti rugi. Karena di masa depan Allspark sudah tidak ada,
sehingga Optimus berjanji begitu Cybertron dipulihkan, ia akan mengubah masa depan. Namun masa depan bagi Galvatron dan juga Nemesis adalah menghancurkan Unicorn. Untungnya di waktu yang tepat Primal muncul bersama Autobot, Maximal dan juga Decepticon, termasuk Starscream yang sudah memperingatkan Megatron bahwa Cybertron akan mati apabila ia berpihak pada Galvatron. Ia membuat Megatron sadar lalu siap menembak Galvatron yang menurut Galvatron pilihannya bodoh karena bagaimanapun Unicorn akan tetap mengikutinya. Tiba-tiba Nemesis menembak Megatron sehingga pertempuran terjadi. Bersamaan Bumblebee tiba di depan pintu kuil Allspark. Di situ ia memohon dibukakan pintunya. Syukurnya Bumblebee diperbolehkan masuk. Tidak berapa lama Spark Autobot yang sudah tewas mengelilingi kuil. Membuat Megatron dan juga Optimus tidak percaya. Sementara Bumblebee menempatkan Allspark pada tempatnya. Namun sayangnya ia terlambat. Allspark sudah mati. Kesempatan bagi Galvatron dan juga Megatron menyerbu kuil. Namun Spark Elita menghancurkannya. Lalu Optimus meminta maaf pada Elita. Di sini Elita selalu memaafkannya karena ia mencintai Optimus. Kemudian Elita bergabung dengan Spark yang lain. Sehingga Cybertron kembali pulih. Di akhir season, Megatron dan juga Optimus mendapat pelajaran untuk masa depan dari Galvatron serta Nemesis. Namun sayangnya Megatron enggan nih berada di Cybertron. Ia pun memutuskan pergi bersama Decepticon, termasuk Starscream yang ketakutan karena dia merasakan kehadiran Unicorn. Dan benar aja, saat ini Unicorn mendapatkan ide lain, yaitu mengirim Galvatron dan juga Nemesis kembali ke masa lalu. Nah, itu tadi alur cerita dari film Transformer War for Cybertron season yang ketiga. Gimana Sleeper? Makin seru kan cerita Transformer season yang ketiga kali ini? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.